tadi kita sudah mempunyai gambar pecah pola, maka kita sudah punya acuan ya. Nah, ini sudah Pak Wikan print. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah bagian cover. Di sini ada ukurannya. Nah, kalau kalian lihat ukurannya di sini itu 222, ini 86 ya. Ukuran di sini adalah ukuran dalam milimeter ya. Jadi bukan dalam sentimeter. Jadi ini adalah 22,2 cm. Ini adalah 8,6 cm. Nah, kertasnya tadi karena ini ada cukup besar, maka kalian harus potong yang kira-kira akan mendekati ukuran ini ya. Tadi ukurannya 22,2, jadi kalian paling tidak potonglah menjadi ukuran 24 misalnya ya. Potong aja dulu, ini potongan kasar, jadi enggak sesuai dengan ukuran yang sudah tertera. Nah, dengan begini kalian akan lebih mudah mengerjakan. Untuk membuat sebuah pola itu presisi, kita harus menggunakan yang namanya garis aksis. Nah, garis aksis itu adalah garis yang memisahkan atau membagi ini menjadi 4 bagian ya. Nanti jadi begini dan begini. Nah, kita coba ya. Untuk memulai, nah kalian bisa memulai dari garis yang pendek atau garis yang panjang, terserah, bebas. Tapi yang jelas kalian harus membagi keduanya menjadi ukuran yang seimbang ya. Misalnya ini ada ukuran kurang lebih 11 cm ya. Nah, carilah tengah-tengahnya atau 11 cm ini dibagi 2. Nah, 11 dibagi 2 berapa? 5,5. Kalian cukup tandai dengan cutter. Terus yang sebelahnya juga sisi satunya ambil kurang lebih 11 ya. Yang sisa kalian abaikan aja. 5,5 lagi ya, ditandain. Kemudian kalian cutter ya. Di cutter tapi tidak sampai putus. Cutter setengah. Nah, untuk bisa mengatur setengah dari kertas ini, kalian harus menggunakan perasaan, pakai feeling ya. Jadi jangan ditekan, cukup ditekan sedikit saja. Nah, maka sudah jadi seperti ini ya. Kemudian ini baru memisahkan atau membagi menjadi 2 bagian ya. Selanjutnya kita akan bagi menjadi 4 bagian. Caranya ini ditekuk. Nah, begitu. Jadi dia nggak putus ya. Nah, selanjutnya kalian bagi menjadi 2 lagi. Nah, di sini dilihat ada berapa? Ternyata ada kurang lebih 24 cm. Nah, 24 cm ini berarti dibagi 2, yaitu 12. Kalian cutter di titik 12 ini tapi sampai tembus ke bagian sebaliknya ya. Nah, ini 1, kemudian di baliknya juga sudah ada tandanya ya. Maka kalau kalian membuat titiknya seperti ini, maka jaminannya adalah itu akan simetris atau presisi. Tapi kalau kalian membuat titiknya sendiri terpisah, misalnya di sini dibagi 24, di sini dibagi lagi, ya itu belum tentu ketemu pas. Tapi kalau seperti ini sudah pasti pas ya. Sekarang kita cutter lagi seperti tadi. Pastikan kalian mengatur ininya atau memotong ini tepat pada garis yang sudah kalian buat dengan cutter tadi ya, tanda itu ya. Nah, jadi seperti ini. Jangan meleset. Nah, kemudian ini dibagi menjadi 2 lagi. Nah, maka ini sudah menjadi 4 bagian ya. Nah, kemudian karena ini sudah selesai, sekarang kita menentukan ukuran yang sebenarnya. Ya, jadi ini ada 22,2. Maka kalau kita membuat ukuran panjang, maka yang ditekuk adalah ini ya, dari kanan ke kiri. Tapi kalau kalian ingin membuat ukuran lebar, yang ditekuk adalah dari atas ke bawah ya, atau dari bawah ke atas begitu. Jangan terbalik ya.
Sekarang kita mulai dari ukuran lebarnya, ukuran panjangnya aja ya, 22,2. Maka kita lipat ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang kita mulai mengukur. Karena itu 22,2, maka harus dibagi menjadi 2, yaitu 11,1 ya. 11,1 mm. Nah, di sini. Kalian tandain di sini. Nggak usah sampai tembus ke belakangnya, cukup di satu titik aja, satu bagian ini. Kemudian bagian titik ini kalian pindahkan ke sini. Caranya adalah dibuka, terus ini taruh di bawahnya. Terus kalian tandain lagi sampai tembus. Nah, sudah ada tembus ya, ini ya. Nah, karena sudah tembus, sekarang dikembalikan ke posisi yang semula. Nah, kemudian dipotong. Kali ini kalian potong. Nah, jadi titik yang tadi sudah pindah ke sini dan itu menjadi acuan untuk kita potong. Nah, ini dipotong sampai dengan putus atau terpotong sempurna. Cukup pelan-pelan aja, berkali-kali, nggak usah terlalu ditekan. Nah, ini dia. Maka kita akan mendapatkan ukuran 22,2 ya. Itu membuat ukuran panjangnya. Sekarang kita membuat ukuran lebarnya. Di sini lebarnya tadi 8,6 cm. Nah, untuk itu kita lipat ke atas atau ke bawah. 8,6 harus dibagi 2 ya, berarti 86 dibagi 2 menjadi 4,3 mm. Di sini 4,3 mm. Kalian beri titik menggunakan cutter seperti itu. Kemudian sama halnya seperti yang tadi ya. Ini dipindahkan ke sini. Caranya dibuka dulu, taruh ininya di bawah sana. Tandai lagi dengan cutter. Diulangi kalau belum cukup jelas. Kemudian sudah mendapatkan titiknya, kembali dibuat di posisi semula. Ini ditaruh di bawahnya. Kemudian kita cutter sampai dengan terpotong sempurna. Nah, cutternya cukup pelan-pelan seperti ini ya, jangan terlalu ditekan. Tekan tapi sedang-sedang saja, supaya nggak lari ya potongan kertasnya. Kalau kalian tekan terlalu keras, dia bisa meleset. Nah, ini sudah selesai aksis. Selanjutnya kita akan membuat pola untuk yang bagian slot kartu ya. Jadi ini yang sudah pabrikan print tadi. Ini ada 4 slot kartunya, tapi kita membuat polanya hanya 1 ya, karena ini semua sama. Begitu juga dengan yang pola slot kartu yang satunya. Ini pola slot kartu juga bagian bawah ya. Kita akan di situ ukurannya adalah 9,8 panjangnya. Lebarnya tadi pabrikan ukur itu ada 5. Jadi kita buat ya 9,8. Nah, tapi di sini kalian boleh bulatkan jadi 10 sekalian nggak apa-apa. Kita coba dengan 10 ya. Kita buat dulu garis aksisnya seperti yang tadi. Buat dulu satu garis. Kemudian kalian lipat. Yang satunya tentukan lagi titik tengahnya. Di sini ada 11. Buatlah menjadi 5,5 tengahnya ya.
kemudian dipotong setengah lagi. Nah, sudah jadi garis aksisnya atau garis bantu. Sekarang kita buat ukuran sesuai dengan contohnya. Nah, di sini 10 aja ya, supaya kalian juga lebih mudah. Nah, kita lipat ke samping seperti tadi. Karena itu 10, maka harus dibagi 2 menjadi 5 di sini ya, karena ini dalam posisi terlipat. Nah, kalian tandai di sini 5 cm. Kemudian seperti tadi ya, ini dipindah ke sini. Caranya dibuka, ditaruh di bawahnya. Tandain lagi sampai jelas. Nah, kemudian ini dilipat, taruh di bawahnya, potong. Nah, ini kita sudah mendapatkan panjangnya 10 ya. Sekarang lebarnya adalah 5 cm ya. Karena 5 maka harus dibagi menjadi 2. Untuk itu maka menjadi 2,5. Nah, 2,5 seperti tadi, dipindahin lagi ke sini ya. Titiknya ditandain. Di sini Pak Wikan menandai atau memberi garis menggunakan cutter, tapi kalau kalian merasa nyaman mungkin menggunakan uncek juga boleh ya. Itu sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ukuran 10 kali 5. Nah, di sini ya. Nah, tapi di sini bentuknya kan seperti T ya, sedangkan ini masih sama seperti slot kartu yang satunya. Nah, yang ini. Nah, untuk itu kita belajar membuat yang ini dulu ya. Nah, yang ini nanti kalian bisa menggunakan proses pembuatan yang seperti ini, sama persis. Sekarang kita coba yang ini. 1,6 cm. Ini nggak usah dibagi-bagi ya, karena ini bukan membuat menjadi 2 bagian. 1,6 cm. Nah, kalian tandain tapi sampai tembus. Artinya sampai ke bagian sebaliknya. Nah, kalau sudah, sini 68 atau 6,8 cm. Tapi kalian tidak perlu untuk sama persis, nggak perlu. Jadi misalnya seperti ini. Ini kalau dia menurut orang ini di sini ke sini itu jaraknya kurang lebih sekitar 8 mili. Nah, kita coba buat ya 8 mili. 8 mili itu nggak perlu kalian ukur pakai penggaris juga, nggak usah. Tapi cukup dikira-kira. Nah, seperti ini aja. Ya, ini sudah dikira-kira. Nah, untuk membuatnya simetris sebenarnya kalian bisa lipat jadi 2. Jadi kalian cukup buat 1 aja. Tapi karena tadi kita masih menghubungkan titik ini, jadi kita buka. Sekarang kita lipat ya, karena ini dan ini sama, dan ini juga sama. Jadi misalnya kalian buat nanti ini akan berakhir di sini ya potongannya. Kalian tandain aja. Terus ini kalian potong. Maka kita sudah mendapatkan bentuk yang hampir sama dengan ini. Ya, tapi mungkin agak beda sedikit, tapi itu bukan masalah karena nanti dia akan menjadi seperti ini, bertumpuk seperti ini ya. Terus bertumpuk. Nah, jadi nggak akan kelihatan. Gitu. Oke?